Menyebut ragam kuliner legendaris khas Yogyakarta, sepertinya memang tak pernah ada habisnya. Dari yang bercita rasa manis, pedas, gurih, asam, hingga asin, semua tersedia lengkap dengan bentuk sajiannya masing-masing. Salah satu hidangan otentik khas kota pelajar yang cukup ikonik dan tersohor setelah gudeg, tentulah sate klatak. Tak salah jika menyebut sate ini tampil beda dari yang lain. Alih-alih menggunakan lidi atau potongan bambu sebagai tusukan dagingnya, sate klatak justru besi dari jeruji atau jari-jari sepeda. Tapi tahukah Anda, di balik kelezatannya, konon sate klatak tak dimasak dengan bumbu yang rumit. Kalau pakai besi kan pasti matangnya semua gitu. Jadi dari mulai anak kecil sampai anak yang dewasa gitu, yang tua-tua bisa makan. Jadi itu lebih sehat, fresh, sehat banget sih bagi saya. Lalu, apa yang menjadi rahasia sekaligus kunci dari lezatnya setiap gigitan sate klatak? Meski sangat dominan dengan asin dan gurih, sate klatak disebut sebagai versi paling sehat dari semua jenis sate kambing. Pasalnya, sate klatak justru menghindari penggunaan aneka bumbu dan rempah yang banyak seperti pada masakan lainnya. Bu Susi, penjual sate klatak di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, menyebut hanya ada 3 macam bumbu utama untuk membuat sate klatak, yaitu garam krosak atau garam dapur kasar, bawang putih, dan kemiri. Wanita asli Jogja tersebut mengaku selama lebih dari 10 tahun berjualan, dirinya sama sekali tak berani menambah ataupun mengurangi resep bumbu tersebut. Kita semua di sini dengan pakai istilahnya kuncinya selalu menjaga rasa. Jadi kita nggak boleh mengubah rasa itu dan udah ada resepnya, nggak boleh diotak-atik. Dan satu kuncian pegangan di resep. Jadi emang khas turun-temurun. Sedangkan untuk bahan utamanya, Bu Susi menyebut sate klatak yang otentik hanya menggunakan daging kambing. Tidak boleh diganti dengan daging sapi ataupun ayam. Kambingnya pun diambil dari jenis kambing Jawa dengan kisaran usia 5-7 bulan. Selain tekstur dagingnya yang masih empuk, daging kambing muda juga mempunyai rasa manis yang khas saat dimasak. Wanita asli Jogja tersebut mengaku perpaduan asin garam krosak dengan daging kambing muda inilah yang menjadi kunci hidangan yang otentik dan istimewa. Kalau kita kan ciri khasnya pakai daging yang benar-benar pilihan. Jadi kita cuma membedakan itu rasa di gurihnya. Kambing muda itu kelebihannya empuk, jadi dia nggak keras. Dan dagingnya kalau dibakar pun itu nggak alot. Cara mengolah daging kambing menjadi sate klatak juga terbilang praktis dan mudah. Pertama, daging yang dipilih untuk sate hanya pada bagian pahanya saja karena memiliki tekstur yang paling lembut. Daging kemudian dipotong bentuk kotak dengan ukuran sebesar ibu jari. Setelah itu, potongan daging harus segera ditusuk dengan besi jeruji sepeda yang masing-masing berisi sebanyak 4-5 potong daging setiap tusuknya. Agar daging kambing tidak bau amis dan perengus saat dimasak, saat diseset atau dibelah, kambing harus diletakkan dalam posisi digantung agar semua darahnya bisa tuntas dan kering. Yang kedua, jangan pernah mencuci daging kambing dengan air sebelum dimasak. Karena justru air yang bercampur darah itulah yang menjadi sumber bau perengusnya. Ya biar nggak perengus, satu dari pemotongan, terus dari kita pilih umur kambingnya dan jenis-jenisnya gitu. Kita termasuk itu karena itu yang membedakan dari outlet kami. Untuk bumbunya sendiri memang sangat praktis dan mudah. Bawang putih dan kemiri ditumbuk kasar, lalu ditambahkan garam dapur bongkahan atau orang Jogja kerap menyebutnya dengan garam krosak. Meski terbilang produk jadul, namun garam berwarna putih kecoklatan dan bertekstur kasar ini masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk mengolah masakan sehari-hari.
Pasalnya garam krosak terbilang jenis garam yang masih alami dan dibuat tanpa bahan tambahan ataupun pengawet lainnya. Bahkan menurut penelitian gizi, garam krosak mengandung zat yodium yang cukup tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya, racikan berisi garam, kemiri, dan bawang putih ini dilarutkan dengan air mendidih hingga tercampur merata. Kemudian larutan bumbu ini digunakan untuk merendam sebentar tusukan dagingnya. Itu istilahnya kan kita pakai garam, jadi kita dibakar itu nanti apinya akan petek-petek, makanya disebut sate kelatak gitu ya, karena dari garamnya itu kita pakai garam batal. Terakhir, proses pembakaran daging cukup dibolak-balik selama 10 menit saja. Proses yang singkat ini juga dipengaruhi oleh pemakaian jeruji pada sate kelatak. Kalau kami emang ciri khas pakai tusuk sate yang besi itu karena pematangannya lebih sempurna. Jadi jeruji besi itu panas sampai ke dalam, jadi luar dalam itu juga matang. Kalau kita jeruji besi itu kita pakai ulang, kecuali kalau bambu kan itu langsung buang, tapi kita cuci dengan bersih. Kita aman karena kita harus direndam dulu, jadi biar steril istilahnya. Dalam satu porsi sate kelatak biasanya hanya disajikan sebanyak 2-3 tusuk saja karena ukuran dagingnya yang cukup besar. Untuk menambah kesegaran rasanya, ditambahkan kuah gulai dan sambal sebagai pendampingnya. Sudah sangat tersohor di penjuru negeri. Siapa sangka inovasi unik dan nyentrik dari sate kelatak ternyata menyimpan sebuah cerita unik dan menarik. Sekitar tahun 1940-an, seorang penjual sate kambing di daerah Jajaran Bantul, Yogyakarta bernama Pak Ambyah tiba-tiba kehabisan stok tusukan sate karena saat itu kesulitan mencari bahan baku bambu. Karena harus segera berjualan, secara tak sengaja Pak Ambyah melihat banyaknya tumpukan besi jeruji sepeda di rumahnya. Spontan ia langsung membersihkannya, lalu memakainya sebagai tusukan sate, pengganti tusukan dari bambu. Tak disangka, daging kambing yang ditusuk besi justru menjadi cepat matang dan merata, serta mengeluarkan aroma sedap saat dibakar. Jadi potongannya ini memang yang khas, jadi agak besar-besar. Nah, setelah besar-besar ini, baru dia ditusukin dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah, jeruji sepeda ini yang memberikan juga panas yang masuk sampai ke dalam dagingnya. Nah, ini yang membuat dia juga menjadi enak. Dan untuk bumbunya itu biasanya dia memang secara pemasakan dan cara yang tradisional adalah dia dicampur dengan bawang putih kemudian dipijat-pijat dulu. Nah, pijatan-pijatan ini yang membuat si dagingnya memang menjadi lebih otot-ototnya menjadi lebih lembut. Di balik segala keunikan rasa dan tampilan sate kelatak, tentu masih ada satu hal yang juga mengundang sejuta tanya terkait kuliner legendaris ini, yaitu asal-usul nama kelatak. Berbagai sumber menyebutkan ada beberapa versi cerita yang menjadi cikal bakal nama kelatak. Yang pertama, konon dulu Pak Ambyah, sang pencetus ide sate dengan tusukan besi jeruji sepeda ini, berjualan di bawah sebuah pohon melinjo besar. Sebagian masyarakat Jawa menyebut biji melinjo dengan sebutan kelatak. Sedangkan versi lainnya, kelatak dianggap sebagai bunyi yang dihasilkan ketika proses pembakaran sate. Bumbu garam krosak yang menempel pada daging dan terbakar oleh bara api, lalu meletup-letup mengeluarkan bunyi kelatak-kelatak. Namun versi mana yang benar? Sampai sekarang nama kelatak masih menjadi misteri. Yang pasti sate kelatak adalah sajian sate sederhana namun kaya cita rasa yang tak hanya digemari masyarakat Yogyakarta saja. Bahkan kini sudah tersohor menjadi salah satu kuliner kebanggaan Nusantara.